Jadi pemimpin di masa yang akan datang kembali kepada wika-wiku sabdo pendito ratu, tidak terpaku kepada mohon maaf. Kalau sekarang kan rakyat itu harus dituruti kemauannya oleh pemimpin. Sekarang demokrasi, karena apabila tidak itu katanya tidak transparan, tidak demokrasi lah. Padahal pemimpin nggak boleh manut ke rakyat. Bumi ini tidak bisa diatur dengan alutsista, senjata dan sebagainya nggak bisa. Namun tata krama niscaya akan bisa untuk mengatur dunia yang bermuara kepada tapi ulo salam yo atur bagyo wisuka nusantara. Hong wilayah yang jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara tabe uluk salam mulia. Saya akan melanjutkan pupuh yang ke-6 kemarin yang ke-5, bahwasanya menceritakan rakyat kecil samyo suko, artinya masyarakat bawah itu pada senang hati, sebab ibadah itu juga harus dilaksanakan dengan senang hati. Ngayaih dharma yang wajib, kalau istilah saya, istilah kita gitu, semestinya orang Jawa itu ibadah ini ngayaih dharma yang wajib, artinya kewajiban hidup itu ya ngayaih dharma yang wajib, tidak ada perhitungan ibadah pahalanya sekian lah. Bagi leluhur kita nggak ada kata-kata nanti kalau kamu akan mau ibadah dengan begini hadiahnya ini, kita nanti berharap keliru lagi. Jadi dengan tulusnya kita ngayaih dharma yang wajib, artinya menolong orang, ngelantari orang gitu. Yang menolong kan Tuhan nih, tapi kita ngelantari pertolongan ya, taruhlah sebagai pelayan ya dari tangan-tangan Tuhan gitu aja. Kita sebagai tangan-tangan Tuhan lah, di situ kita dengan harapan kita bisa sampai ke kasampurnaan ya, taruhlah kita berharap pun juga nggak boleh, tapi dengan tujuan kita sampai kepada kesempurnaan hidup, kita berfungsi di muka bumi ini. Jadi tidak los ngawur gitu asal enggak, tapi kita berharap juga nggak boleh, kita punya harapan itu juga keliru. Namun kita dengan senang hati lah, pondasi tadi adalah masyarakat dengan senang hati, artinya kawulo samyo suko ing ati, reno ing ati dalam melakukan kewajiban hidup. Jadi kemarin yang ke-5 pada prinsipnya itulah. Karena apa? Karena keprabawan wingitnya sang moto duduk kembali raja ini pada wika-wiku sabdo pendito ratu. Jadi pemimpin di masa yang akan datang kembali kepada wika-wiku sabdo pendito ratu, tidak terpaku kepada mohon maaf. Kalau sekarang kan rakyat itu harus dituruti kemauannya oleh pemimpin. Sekarang demokrasi, karena apabila tidak itu katanya tidak transparan, tidak demokrasi lah. Padahal pemimpin nggak boleh manut ke rakyat lah. Ini saya kasar kan, namun pemimpin ini harus manut dengan laksitaning petunjuk dari wahyu. Apabila tidak, semestinya dikatrol oleh brahmananya, atau taruhlah dewan pertimbangan tertentu lah. Bagi raja ya kalau zaman kauripan adalah Empu Barada umpamanya seperti itu. Jadi keputusan dipertimbangkan dengan orang kepercayaan dalam spiritualnya lah. Kalau sekarang monarki demokrasi dipertimbangkan dengan DPR lah. DPR masukannya masing-masing dengan berkiblat kepada pikiran lah. Bukan berarti saya mencela sistem demokrasi, enggak. Namun kasus nyatanya demikian. Jadi kita bukan pula saya mengajak ke arah monarki, enggak. Namun mudah-mudahan dalam era demokrasi pun ini tetap kiblatnya kepada muara rasa. Kalau kata guru saya itu muara rasa yang bertimbang rasa kepada rasa rumangsa dan pangrasa lah. Ini mungkin dalam wedaran tertentu nanti saya akan menceritakan itu. Namun saya akan melanjutkan kalau dalam pupuh yang ke-6 ini tembangnya Dandang Gula adalah merupakan pesan yang harus dilaksanakan oleh kaki Sabdo Palon atau oleh kaki Semar untuk betul-betul saguh, ucapan saguh dari kaki Semar, sejauh mana kesaguhan Sang Pamong Nusantara ini untuk turut memijilkan tatanan zaman adil atau munculnya pemimpin yang bisa membawa Nusantara menjadi mercusuar dunia. Sebab peradaban dunia ini yang saat ini masih mohon maaf tidak ada ketentuan,
tentunya Nusantara ini diharapkan oleh para leluhur, oleh alam raya ini untuk bisa menjadi ketentuan pusat dan puncak dan pusat peradaban dunia nantinya. Artinya peradaban apa? Terutama tata kramanya. Sebab bumi ini tidak bisa diatur dengan alutsista. Bumi ini tidak bisa diatur dengan alutsista. Senjata dan sebagainya nggak bisa, namun tata krama niscaya akan bisa untuk mengatur dunia yang bermuara kepada rasa rumangsa dan rasa pangrasa. Lah ini perlu dan bahkan penting dipahami atau digali kembali, dipahamkan kepada generasi kita. Saya akan mengulas dan melantunkan kembali, namun ini kembali lagi, ini karya saya yang dicetak oleh penerbit Narasi dulu tahun 2004 apa kalau nggak keliru, dan pernah terbit, dan saya pernah mendapat undangan untuk disaringkan atau bedah buku dulu di Yogyakarta juga pernah, di Blitar juga pernah. Namun alhamdulillah royalti saat itu ada yang membiayai warawiri saya sehingga menagih, saya nggak punya duit. Saya pikir kan ini cuma-cuma, namun dia memperhitungkan secara komersil, lalu dia menekan saya gitu, mendesak saya untuk mengembalikan. Ya monggo silakan, itu royaltinya diambil, entah berapa jumlahnya saya juga nggak tahu. Namun yang jelas kurang lebihnya ya antara 14 juta zaman dulu lah, itu diterima oleh orang yang pernah membiayai saya, katanya dengan tulus-tulusnya, namun ujung-ujungnya juga tetap komersial. Tapi saya tidak mencela, saya pun itu sudah terima kasih, karena berkarya seperti ini kan perlu biaya, tidak omong-omong doang, untuk lakunya, untuk tirakatnya itu. Jadi prinsipnya saya menguraikan ini untuk pengetahuan kita bersama. Sekali lagi, ini bukan sebuah kepastian, tapi ini hanya sebuah rambu-rambu. Saya mohon pamit juga kepada arwahnya Ki Warsontani ya, setiap saya akan mewedarkan tentu saya berpamitan agar tidak menumbuhkan sarusiku, dan saya yakin yang gaib lebih mengetahui apa segala isi hati saya, untuk apa saya membedar ini, apakah untuk saya untuk ria, apakah untuk saya komersial belaka, nih saya dia mengetahui, dan saya tidak berani mengungkapkan secara vulgar. Yang jelas saya meyakini leluhur itu lebih tahu tentang saya dan tujuannya. Sejauh mana saya tidak akan mengaku suci, karena memang tidak ada orang suci. Akan saya lantunkan saja, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mangkono welinge sang aji Sri Jayabaya nata binatara marang sang pamong kekalih. Kakang Semar matur, duh pikulun Jayabaya aji, pun kakang wusumagu sabdanipun dika, dado pakseksene jangka mangejawantahira paduka aji, negara handele nusa. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena yang terketik di sini tidak sepenuhnya seperti rangkaian yang saya kutip dari murid Romo Warsontani ini. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf mengenai guru kotro, guru lagu, guru wilangan. Yang jelas jarwane atau ureanya juga tidak begitu jauh dari catatan ini gitu. Saya akan mencoba meniati menguraikan apa yang termaksud dalam tembang ini. Mangkono welinge sang aji, ya begitulah. Weling itu ya pesan dari sang aji Jayabaya kepada sang pamong kekalih. Sang pamong kekalih yang termaksud adalah Ismaya dan Mayangkara, artinya sang Hyang Ismaya atau Kaki Semar dan Anoman begitu. Jadi intinya pesan itu benar-benar diberikan kepada Kaki Semar dan Mayangkara, artinya
ini merupakan pesan murni dari Sang Aji Joyoboyo kepada Kaki Semar. Kakang Semar matur, artinya Kakang Semar matur ya berkata ya siap, artinya siap melakoni sabdanya dari Sang Aji Joyoboyo, dan ini menjadi paseksi. Paseksi itu ya disaksikan, menjadi seksinya Jangka Jayabaya yang telah teramalkan pada saat itu ya sebagai penyaksine jongko mangejowantahnya kembali ya, mangejowantahnya kembali paduka ya, paduka Sri Aji Joyoboyo yang termaksud artinya kalau dalam istilah Jawa kan ada itu pati manitis, menitisnya kembali Sri Aji Joyoboyo, atau setidaknya Sri Aji Joyoboyo mengikuti orang ini yang akan terkodrat memimpin Nusantara menjadi mercusuar dunia. Artinya ini Kaki Semar menganggap bahwasanya raja ini juga dianggap seperti Sri Aji Joyoboyo, dan dia akan mengabdikan seutuhnya untuk ngemong lalada Nusantara, dan yang didambakan oleh leluhur dan alam semesta ini, Nusantara akan bisa menjadi mercusuar dunia. Makanya di situ terwujudnya tatanan zaman adil atau negara handele nuso, atau tanah Jawa menjadi handele nuso. Handele di sini yang termasuk mungkin andalan dunia ya. Sekali lagi, handele di sini mungkin Nusantara menjadi andalan dunia dalam hal berkiblat tata kramanya. Bangsa ini menjadi kiblat tata krama bangsa-bangsa di seluruh dunia. Lah, saya tidak akan bercerita yang lebih jauh ke sana. Mungkin nanti bisa jadi kalau saya berlebihan, anak bangsa ini ada yang keliru tafsir, mengharapkan yang berlebih-lebih, yang munculnya harta karun, yang apa. Saya tidak akan mengatakan yang demikian. Namun inilah perintah Sri Aji Joyoboyo yang mesti disanggupi oleh Kaki Semar dan Mayangkara untuk ngemong para satria ini, atau satria yang telah tertunjuk nanti, menjadi pemimpin dan membawa Nusantara menjadi pusat dan puncak peradaban dunia atau negeri handalan dunia. Saya rasa demikian. Terima kasih.